Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arman Ahmad Susanto dari jurusan Sistem Informasi. Saya akan menjelaskan data science. Data science adalah studi tentang data mentah dan unstructured data yang diolah melalui keterampilan analitis, program, dan bisnis. Di bidang ini menggunakan metode, proses, algoritma, dan sistem ilmiah untuk menghasilkan wawasan dari pola dan tren. Data scientist memanfaatkan teknologi matematika dan teknik statistik untuk menciptakan makna dari unstructured data yang nantinya digunakan untuk membuat keputusan bisnis. Nah, ini penggunaan data science. Data science atau ilmu data merupakan ilmu terapan baru yang perkembangannya ditutup oleh meningkatnya penggunaan teknologi secara signifikan. Data science digunakan untuk perusahaan maupun instansi tertentu untuk melakukan analisis data yang tidak bisa dilakukan dengan metode sederhana, misalkan marketplace, Tokopedia, memerlukan suatu pengetahuan dan dapat melakukan analisis data penjualan dan pembeli di platform mereka. Tentunya data yang mereka punyai setiap detiknya terus berubah atau bertambah, sehingga diperlukannya suatu metode komputasi untuk mengambil data tersebut serta melakukan perhitungan yang dapat menganalisis informasi pada data tersebut. Nah, fungsi-fungsi data science adalah membantu menentukan produk atau fitur yang dikumpulkan oleh khalayak. Terus yang kedua, membantu mengevaluasi bisnis dan menciptakan target serta strategis. Yang ketiga, memprediksi tren di masa mendatang serta di perilaku pelanggan. Nah, dasar data science ada tracking data, data pipelineage, business intelligence, exploratory analysis, predictive modeling, model produksi. Nah, kemampuan apa yang harus dibutuhkan? Di sini ada contoh gambarnya. Yang satu ada kemampuan matematika dan statistika, kemampuan pemrograman, kemampuan database dan query, pengolahan data, kemampuan analisis data dan visualisasi data, kemampuan pemahaman masalah terkait bisnis atau suatu bidang lainnya. Tujuan data science menggali data dan memberikan informasi seakurat mungkin yang digunakan untuk deskripsi, yaitu menampilkan pola data untuk dianalisa dan menemukan masalah. Terus yang kedua ada prediksi, yaitu melakukan prediksi berupa nilai, probabilitas maupun data dan kemudian merekomendasikan hasil untuk digunakan sebagai alat bantuan mengambil keputusan maupun secara langsung digunakan secara otomatis sistem. Terus ada biasanya digunakan untuk apa aja sih data science tersebut? Digunakan untuk banyak jenis seperti prediksi populasi, terus ada cuaca, kondisi pasar, iklan, pendeteksi, penipuan, klasifikasi gambar, pola, kebiasaan pelanggan, jenis atau karakteristik pelanggan, marketing yang telah terarah, rekomendasi produk, algoritma, mendeteksi anomali, dan masih banyak yang kegunaannya lainnya.
Terus jenis-jenis pelanggan data SKNC ada supervised learning, ada unsupervised learning deskripsi, ada inverse kit, dan deep learning prediksi. Nah, yang di sini ada disimpulkan ilmu data SKNC. Di sini ada machine learning. Machine learning merupakan irisan dari ilmu matematika dan statistika dengan ilmuwan komputer. Machine learning adalah cabang dari disiplin ilmu kecerdasan buatan Afrika yang ditunjukkan memberikan kemampuan kepada komputer untuk dapat melakukan proses belajar atau algoritma. Machine learning yang digunakan untuk melakukan analisis data dengan tingkat akurasi yang tinggi. Yang paling populer dan neural network. Yang kedua ada traditional software. Traditional software merupakan irisan dari ilmu komputer dengan SMI. SMI itu adalah pengetahuan mengenai proses dari suatu bisnis dan instansi untuk beroperasi sehingga dapat develop suatu sistem yang dapat membantu bisnis atau instansi tersebut. Penerapan tradisional software hampir digunakan oleh seluruh instansi pemerintah maupun bisnis, contohnya e-learning, library, online banking, point of sales, dan lain-lain. Yang tiga ada tradisional recency. Tradisional recency merupakan irisan dari ilmu matematika yang dipertiga dengan AI. Tradisional hampir digunakan berbagai perusahaan dan seperti universitas dan penelitian-penelitian lainnya. Terus ini cara kerja machine learning. Apa bedanya dengan program tradisional? Ini cara kerjanya. Machine learning ada yang warna hijau dan pekerjaan program tradisional. Program tradisional membutuhkan data sebagai input yang program yang sudah dibuat untuk menghasilkan output. Contohnya, output yang diinginkan dan sistem akan mencari dengan sendiri program penghitungannya. Agar mesin dapat belajar dibutuhkan dua jenis, yaitu data training bisnis, data fakta yang ada, data tes berisi data yang ingin diprediksi. Di sini ada gambar contoh algoritma machine learning. Algoritma machine learning biasanya berbagi menjadi beberapa kelompok. Ada klarifikasi, ada heuristik, ada asosiasi, pengelompokan, pengurangan dimensi, reinvention, dan deep learning. Nah, jadi kesimpulannya ini banyak dari data SKNC yang terdapat saat ini tidak mempunyai latar belakang dalam keahlian tersebut. Banyak yang langsung mempraktikkan teknik modeling statistik dan komputer mereka dan mengharapkan terhadap hasil yang bisa dipakai tanpa paham dasar teori statistika atau bahkan apakah model tersebut bisa diterapkan dalam bisnis mereka. Terus ada yang kedua, menemui data SKNC bisa jadi hal yang sangat sulit, namun dengan bekerja keras dan berupa upaya memadukan ilmu-ilmu tersebut, kita akan bisa menguasai sedikit demikian. Terus yang ketiga ada saya berharap sarannya, saya berharap akan muncul generasi-generasi lokal yang akan ikut menemui disiplin ilmu data SKNC yang sanggup mengembangkan mereka serta menerapkan aplikasi data SKNC yang berguna. Terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum.